emang gua salah, dari dulu gua udah ketangkep, dari dulu gua udah pasti nggak di sini guys. Kalau emang ini penipuan, dari dulu gua udah pasti diadili. Nama saya Hendra Gunawan dari Semarang. Saya ikut VIP penipuan licik Indra Kesuma. Saya telah loss 650 juta kurang lebihnya begitu. Sahabat Kompas.com, binary option beberapa waktu belakangan ini menyita perhatian publik. Pasalnya kegiatan yang mengatasnamakan trading tersebut telah merugikan banyak pihak. Salah satu korban binary option yang viral karena menceritakan pengalamannya menggunakan binary option adalah Maru Nazara. Imbas dari pengakuannya, nama-nama seperti Doni Salmanan dan Indra Kesuma pun terseret-seret karena disebut-sebut menjadi afiliator binary option. Maru Nazara pun dilaporkan oleh Indra Kesuma selaku pihak yang disebutkan sebagai afiliator binary option ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tak lama berselang, para korban yang lainnya pun buka suara dan melaporkan balik para afiliator binary option ke polisi. Trading itu pakai kompensasi sampai 30 kali dan akhirnya ada sistem bot ternyata di Binomo itu. Botnya membuat laptop saya itu layarnya mati dan tidak bisa melakukan kompensasi berikutnya. Padahal itu akhirnya udah menang, loss banyak saya, 650 juta lebih. Kali ini Kompas.com berkesempatan untuk wawancara dengan salah satu mantan pengguna dari binary option, yaitu Mas Agus Dwi Cahyono. Halo Mas Agus. Halo. Halo Mas, bisa diceritakan nih kapan bergabung dengan binary option dan apa nih yang membuat tertarik nih untuk join ke sana? Oh, kalau dulu tuh sekitar tahun 2020 gabungnya. Jadi ada iklan di internet itu untuk buat kamu yang mau ikutan trading dan nggak punya pengalaman sama sekali, itu sama mereka disediakan brokernya. Awalnya itu sistemnya kayak copy paste strategi si broker tersebut. Dan itu yang bikin tergiur adalah modalnya itu kecil banget, itu kayak cuma 100.000 gitu kan. Beberapa kali ikut memang profit sih, dapat profit lah gitu dengan ikut yang modal kecil itu. Akhirnya tertarik untuk coba sendiri karena kalau pakai broker mereka itu dikenakan royalti sekitar atau potongan tuh sekitar 10%, tapi kalau coba sendiri itu nggak kena. Akhirnya penasaran lah, kita akhirnya nyoba. Nah, di aplikasi trading ini itu pasti promonya selalu ada, bisa pakai aplikasi percobaan dulu. Nah, yang menariknya di aplikasi percobaannya ini itu pasti akan profit terus gitu. Nah, itu akhirnya jadi penasaran. Akhirnya mulai ikutan lah dengan modal kecil tersebut gitu. Kenapa bikin tertarik? Karena yang aku tahu ikutan trading itu modalnya harus besar. Tapi ini dengan modal sekecil-kecilnya kamu bisa ikut, itu kayak cuma 100 ribuan gitu, itu udah bisa punya akun gitu kan. Akhirnya ikut. Nggak sempat profit, nggak kayak waktu pakai broker gitu. Nah, cuma ya itu tadi karena modalnya kecil, lama-lama jadi gede modalnya. Gitu sih. Makanya ikut gitu. Pernah rugi berapa nggak Mas? Waktu itu sekitar 2 atau 3 jutaan deh gitu. Karena emang modalnya tuh kecil-kecil terus gitu. Jadi bisa main dengan sering gitu. Bisa masukin modal dengan sering gitu. Karena apa yang membuat akhirnya berhenti bergabung di binary option? Nah itu karena udah nggak ada profit yang menguntungkan lagi gitu. Lossnya udah ya buat aku banyak segitu. Walaupun kecil-kecil tapi ya berasa akhirnya gitu. Nah ya udah mundur lah, akhirnya ini bukan di sini deh cara cari cuannya gitu. Jadi lebih sering loss ya daripada untung ya? Ya, ketika sendiri lebih sering lossnya daripada untungnya. Lantas, apa sebenarnya binary option yang sudah memakan banyak korban? Sahabat Kompas.com, sekarang kita akan mengupas mengenai binary option dengan Felicia Putri selaku CFA. Halo Kak Felicia, apa kabar? Halo, kabar baik di sini. Oke, Kak Felicia bisa dijelasin nih gimana sih sebenarnya sistem kerja dari binary option dan apa sih sebenarnya binary option itu? Oke, sebenarnya binary option tuh lumayan clear ya dari namanya aja ya. Binary itu kan dari biner ya. Biner itu artinya dua.
begitu. Ada dua pilihan. Jadi option kan pilihan. Jadi binary option tuh dua pilihan sebenarnya. Jadi binary option tuh sebenarnya adalah kegiatan di mana kita memilih antara memilih atau menebak gitu ya, satu di antara dua pilihan. Nah, jadi biasanya tuh naik atau turun gitu kan. Nah, apa yang ditebak nih? Biasanya tuh harga. Nah, harga apa? Macam-macam, banyak market. Jadi di dalam binary option tuh dia emang sengaja mungkin agak menyamarkan ya dengan market crypto, market saham, karena di dalamnya kita bisa milih mau nebak harga apa nih? Harga saham kah? Harga Bitcoin, Ethereum, crypto ya? Atau harga emas? Atau harga komoditi jadi batu bara atau kelapa sawit, atau harga forex gitu. Jadi mau tebak USD, IDR gitu-gitu deh. Jadi dia tuh marketnya ada banyak di dalamnya. Jadi kita tinggal milih nih mau nebak market yang mana. Skemanya adalah jadi sebelum kita mau nebak ya, kita tuh harus in a way bertaruh gitu. Misalnya kita bertaruh 1 juta. 1 juta dalam 5 menit lagi Bitcoin harganya bakal naik. Naik berapa, turun berapa, yang penting naik dari kondisi sekarang deh. Itu aja patokannya, 1 juta. Kalau 5 menit lagi beneran naik, kita dapat 80%. 80 sampai 85 ya, tergantung sama platformnya ya. Beda-beda sih setiap platform. 80 sampai 85%. Jadi kita dapat 1,8 jutaan lah. Tapi kalau kita salah, ternyata dia turun Bitcoinnya, kita kehilangan semua uang kita. Which is hilang 1 juta gitu, jadi 0. Kalau in the real market, misalnya di market Bitcoin ya, kalau kita kayaknya salah ya, atau udah trennya udah patah misalnya, kita bisa cut loss gitu loh. Jadi nggak usah hilang 100%, kita bisa hilang cuma ya 5% atau 10%. Tapi ini tuh di binary option kita nggak punya pilihan untuk itu gitu loh. Kita ya hilang semuanya gitu. Itu sih yang bikin dia tuh yang aneh dan ya bukan real market gitu. Itu to be honest sih berjudi ya, karena kan kita bertaruh dan either go big atau go home gitu. Aplikasi-aplikasi seperti ini tuh mereka ada demo account gitu. Ciri-cirinya biasa dimulai dengan itu tuh. Jadi kita nggak usah taruh uangnya dulu, kita malah dikasih ya uang pura-pura lah ya, dummy money gitu, $1.000 misalnya. Terus, nah masalahnya sekarang adalah kita tuh bertarung dengan bandar. Jadi kita tuh bukan di market tuh bukan dengan investor lainnya. Kalau saham kan jual beli ya, investor jual investor beli gitu loh. Kalau crypto siapa beli siapa jual gitu. Nah, tapi kalau misalnya di binary option kita tuh bertarung ya atau berkompetisi dengan si bandarnya gitu loh. Jadi kita nggak, ketika kita nggak beli nggak jual ya, kita kan menentukan naik atau turun, bukan jual atau beli gitu. Naik dan turun, kalau salah si bandarnya yang dapat, kalau benar kita yang dapat gitu. Nah, in most of cases di kasino atau dimanapun ada bandarnya, ya bandarnya pasti selalu menang gitu loh, karena dia mengatur permainannya itu. Mungkin pas awal-awal di demo account itu kita dibikin menang gitu ya, dibikin selalu benar, tapi ketika in the real market, maksudnya ketika udah pakai uang beneran ya, nggak tahu juga data yang dia pakai di situ, harga Bitcoinnya, harga forexnya dan lain sebagainya, apakah itu data yang benar atau bukan, kita juga nggak tahu gitu. Karena again itu bukan real market, itu adalah OTC, over the counter. Dia ngambil real market, habis itu dia mirroring gitu loh, dia duplikasiin. Nah, apakah dia menampilkan data yang benar atau enggak, juga nggak tahu. Ya, to be honest, structure marketnya tuh nggak fair ya, karena kita bertarung dengan pembuat sistemnya gitu, bukan berkompetisi dengan sama-sama investor atau trader yang lain ya. Itu sih teman-teman. Nah, menurut pandangan Mbak Felicia, apa yang membuat masyarakat Indonesia mudah terjaring nih dari binary option? Oke, banyak hal sih. Mungkin pertama adalah cepatnya itu sih. Jadi kita tuh bisa dapat uang gede ya kalau benar tuh dalam waktu sangat singkat. Coba bayangin kalau kita benar, mungkin itu juga ya yang selalu dipromosikan oleh afiliator ya, mereka bilangnya ya, terhadap binary option ini. Misal kalau kita taruh 1 juta, kita benar aja 5 menit misalnya gitu kali ya, 80% loh dalam 5 menit gitu. Mau cari di mana lagi investasi yang seperti ini? Biasa kan 15-20% per tahun, ini per 5 menit gitu. Jadi mungkin kecepatan instannya itu karena memang kayak generasi kita, generasi yang maunya cepat kaya, cepat sukses, semuanya cepat, nggak mau berproses. Kalau teman-teman yang menjadi korban dari binary option, mesti ingat bahwa investasi trading itu bukan yang paling priority ya dalam mengatur uang. Ngatur uang paling penting tuh bikin dulu fondasinya, which is harus punya dana darurat, harus punya asuransi minimal BPJS. Itu dua udah punya,
barulah kita berinvestasi yang sesuai dengan tujuan keuangan. Jadi bukan asal nyari yang returnnya paling tinggi. Kalau kita patokannya cuma return, nah itu juga yang akan bikin kita terjerumus ke hal-hal yang tidak baik ya, gitu sih menurut aku. Aku rasa sih untuk mengatasi hal ini nggak bisa cuma pemerintah doang ya, butuh effort atau usaha semesta gitu lah. Jadi dari pemerintah, dari pihak private, dari kita juga sebagai masyarakat. Dan aku rasa sih memang penting bagi pemerintah untuk menutup dan nge-ban lah ya semua yang tidak legal ini. Tapi lebih penting lagi untuk mengedukasi masyarakatnya sih, karena yang bodong-bodong seperti ini ya, wah dia jago banget berevolusi. Nanti tuh dia ganti lagi tuh caranya ya. Nanti ganti jadi sekarang lagi nge-hits tuh NFT, Metaverse, and things like that. Orang kan makin bingung ya apa itu, tapi kok sering denger gitu. Nanti yang bodong-bodong tuh nanti bikin tuh skemanya, bisnis modelnya tuh pakai kata-kata yang emang lagi nge-hits, lagi nge-trend gitu. Jadi biar orang tuh lebih tertarik untuk join. Itu pesan aku sih untuk teman-teman korban binary option. Semoga semua yang hilang segera dikembalikan dengan cara yang lain. Setelah mengenal apa itu binary option, Anda perlu mengetahui kebijakan dari pemerintah mengenai binary option. Otoritas Jasa Keuangan melalui akun Instagram @ojkindonesia memposting tidak pernah mengeluarkan izin bagi binary option di Indonesia. Dan Bapepti selaku regulator yang mengawasi pun memposting di Instagram @bapepti mengatakan binary option ilegal dan kegiatan yang dilarang di Indonesia. Para korban binary option pun membuat grup di Telegram. Para korban khawatir akibat kabar terakhir 16 Februari 2022, kuasa hukum Indra Kesuma mengajukan permohonan penundaan ke polisi karena alasan kliennya sakit. Dari Instagram pribadi Indra Kesuma @indrakens, terlihat dirinya sedang berobat ke luar negeri. Terlihat juga Doni Salmanan menghapus Instagram @kingsalmanan dan semua video YouTube channel King Salmanan yang mengandung konten binary option. Kita nantikan buntut dari kasus binary option ini. Dari Jakarta, Melis Moren, Nova Nastono melaporkan untuk Anda. Kompas.com, jernih melihat dunia.